udah. Jalan, 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 jalan. Halo sahabat Mandalika Film 21. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film yang berjudul Apurva. Film terbaru yang diperankan artis cantik India Tara Sutaria. Apurva adalah film yang diangkat dari kisah nyata, mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Apurva. Dalam perjalanan ke Agra dari Gwalior, dia disandra dan akan diperkosa oleh 4 penjahat yang sangat ditakuti. Ini adalah kisah perjuangannya untuk bertahan hidup. Penasaran dengan filmnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di sebuah desa terpencil di Madhya Pradesh, India, desa di mana tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat. Seorang bernama Tuan Thakur dalam perjalanan untuk mengantarkan seserahan pernikahan anaknya. Sopirnya menghentikan mobil karena banyak ranting kayu di tengah jalan. Tiba-tiba 4 orang preman datang menembak Tuan Thakur. 4 preman itu adalah Jugnu, Suka, Bali, dan Chota. Mereka adalah preman lokal yang sangat ditakuti dan berbahaya. Tanpa rasa bersalah, mereka juga menghabisi supir Tuan Thakur. Mereka berempat lalu mengambil mobil Tuan Thakur yang di dalamnya terdapat banyak perhiasan seserahan pernikahan. Mereka menyerahkan hasil rampokan pada seorang bernama Tiwari. Ternyata Tiwari adalah orang yang membayar mereka melakukan perampokan. Tiwari kembali meminta Jugnu dan kawannya untuk merampok 2 buah truk yang mengangkut barang senilai 3,5 juta rupiah. Sebelum melakukan pekerjaan, mereka melengkapi persenjataan. Mereka bergegas menjalankan tugas dari Tiwari. Di dalam bus dari Gwalior menuju Agra, seorang gadis cantik bernama Apurva sedang menelpon kekasihnya bernama Siddharth. Apurva yang tinggal di Gwalior meminta teman kantor Siddharth di Agra memberikan kejutan ulang tahun untuknya. Siddharth sangat berterima kasih pada Apurva. Sebenarnya, Apurva berangkat dari Gwalior menuju Agra untuk memberikan kejutan pada Siddharth atas kedatangannya. Karena itu dia tidak memberitahu Siddharth jika dia sedang dalam perjalanan. Jugnu yang sedang terburu-buru ingin menyusul sebuah bus. Namun pengemudi bus menolak membiarkan mobil Jugnu menyusulnya. Jugnu yang tak sabaran langsung tancap gas menyusul bus tersebut. Setelah berhasil menyusul bus, mobil Jugnu berhenti di tengah jalan. Terpaksa sopir menghentikan busnya. Sopir yang marah menampar Jugnu yang bertingkah seolah jalanan adalah miliknya. Tanpa pikir panjang, Jugnu yang sangat emosi menembak sopir bus. Kondekturnya pun dia hajar habis-habisan. Melihat itu Apurva sangat ketakutan hingga tanpa sengaja HP-nya terjatuh. Sementara Suka dan yang lain naik ke dalam bus untuk merampok harta para penumpang. Siddharth kembali menelpon. Apurva mencoba mematikan handphonenya menggunakan kaki. Sayangnya Suka mendengar suara getaran handphone Apurva. Suka mengangkat telepon dari Siddharth. Apurva memohon supaya handphonenya dikembalikan. Apurva berusaha mengambilnya dari tangan Suka. Karena yang mengangkat panggilannya adalah seorang laki-laki, Siddharth menanyakan keberadaan Apurva. Suka mempermainkan Siddharth. Dia mengatakan sekarang Apurva sedang berada di pangkuannya. Mendengar itu Siddharth mengancam akan memukul siapapun yang mempermainkannya. Suka merasa marah mendengar ancaman Siddharth. Dia mengatakan akan membawa Apurva pergi bersamanya. Suka menantang Siddharth untuk datang dan membawa Apurva kembali. Apurva diseret ke dalam mobil mereka. Siddharth kembali menghubungi Apurva. Salah seorang penumpang bus mengangkat lalu memberitahunya jika Apurva telah dibawa pergi. Apurva teringat kenangan indahnya. Adegan lalu flashback ke beberapa bulan yang lalu. Di Gwalior, Apurva sedang belajar menyetir mobil. Dia kesal meski telah beberapa hari belajar, dia bahkan belum bisa membelokkan mobilnya dengan baik. Keesokan harinya, Apurva bersama keluarga menemui calon suaminya yang bekerja di Agra sebagai seorang banker bernama Siddharth.
Siddharth adalah pria yang baik. Setelah bertemu, Siddharth dan Apurva menemui kecocokan dan saling jatuh cinta. Sebelum menikah, Apurva memiliki rencana mengikuti kursus di Delhi. Siddharth terlihat tidak setuju. Dia takut Apurva direbut laki-laki lain di Delhi. Karenanya Siddharth segera memutuskan untuk bertunangan dengan Apurva. Setelah memikirkannya, Apurva setuju untuk bertunangan. Siddharth memberitahu Apurva jika besok dia akan kembali ke Agra. Dia lalu memberikan kejutan jika Apurva telah diterima di tempat kursus yang diinginkannya di Delhi. Apurva sangat senang. Siddharth pun sudah mempersiapkan untuk pindah kerja dari Agra ke Delhi sebelum pernikahan, hingga mereka bisa tinggal bersama di Delhi setelah menikah nanti. Apurva mencium Siddharth di pipinya karena bahagia. Kini semua hanya tinggal kenangan, karena Apurva sedang berada dalam mobil para preman yang menangkapnya. Juknu sebenarnya kurang setuju membawa Apurva di mobilnya. Namun dia tak ingin berdebat dengan rekannya yang sudah tak tahan ingin memperkaus Apurva. Juknu memberikan waktu 1 malam pada mereka untuk bersenang-senang. Setelahnya mereka akan menghabisi Apurva. Siddharth mendatangi lokasi pembunuhan sopir bus. Dia menanyakan pada polisi apakah sudah ada kabar mengenai Apurva. Namun mereka belum mendapatkan informasi apapun meski sudah 2 jam setelah kejadian. Apurva dibawa ke sebuah gerbong tua. Mereka berencana memperkausnya secara bergiliran. Apurva terus melawan. Chota marah dibuatnya lalu menampar Apurva hingga pingsan. Suka sangat kesal pada Chota. Dia tidak bisa bersenang-senang jika Apurva pingsan dan tak bersuara. Juknu menyulut Apurva dengan putung rokok untuk mengetahui apakah Apurva hanya berpura-pura pingsan. Namun Apurva memang tidak bergerak sedikit pun. Untuk menunggu Apurva tersadar, mereka mengumpulkan uang hasil rampokan dari para penumpang bus. Seorang bernama Tara lewat di tempat itu. Suka memanggilnya dan menanyakan apa yang dilakukan Tara. Tara mengaku dulu dia adalah penduduk asli desa itu. Setelah lama meninggalkannya, kini dia kembali karena tanah di desa itu dianggapnya sakral. Tara sebenarnya adalah seorang peramal. Juknu meminta Tara meramal Chota. Meski ketakutan, Tara mengatakan jika sewaktu kecil Chota mengalami kecelakaan hingga membuat alat kelaminnya tidak bekerja. Chota sangat kesal lalu menampar Tara. Dia juga melemparnya ke dalam gerbong tua bersama Tara. Setelahnya mereka mengundi siapa yang pertama akan memperkaus Apurva. Hasilnya adalah yang pertama Suka, Juknu, Bali, dan terakhir Chota. Chota diperintahkan mengambil air sumur untuk menyiram Apurva supaya tersadar. Apurva sadar setelah dibangunkan Tara. Mereka kabur dari pintu belakang gerbong. Mereka lari cukup jauh. Sialnya, Tara menabrak Chota yang baru kembali mengambil air. Tara segera bersembunyi di balik keruntuhan tembok. Apurva diseret kembali oleh Chota. Apurva berhasil mencakar Chota lalu kabur. Sayang, Apurva terjatuh. Chota yang tersandung kaki Apurva ikut terjatuh. Apurva mengambil kesempatan. Dia melihat ember besi lalu menghujam kepala Chota hingga tewas. Apurva syok telah menghilangkan nyawa seseorang. Meski begitu, dia tetap harus berlari untuk bersembunyi. Tak ada satu rumah pun di tempat itu, hanya ada tembok-tembok tua. Apurva tak punya tujuan. Dia hampir terjatuh di sebuah sumur tua. Juknu dan yang lain mendengar suara teriakan Chota, lalu memeriksa Apurva yang ternyata sudah melarikan diri. Mereka segera mencari Chota yang mereka temukan telah meninggal. Juknu dan yang lain menduga Tara sebagai pelakunya. Setelah mencari beberapa saat, Bali menemukan Tara yang sedang bersembunyi di sebuah gorong-gorong. Mereka menyiksanya supaya memberitahu keberadaan Apurva.
Namun Tara memang tidak mengetahuinya. Apurva melihat dari balik tembok bagaimana kejamnya mereka menyiksa Tara. Dia terus menangis ketakutan. Juknu lalu menembak Tara untuk membalaskan kematian Chota. Suka marah, Juknu menembak Tara karena menurutnya Apurva akan pergi lebih jauh setelah mendengar suara tembakan. Juknu tak suka disalahkan oleh Suka. Mereka hampir berkelahi. Namun Bali menyadarkannya untuk segera mencari Apurva. Apurva mendengar handphone milik Tara berdering. Apurva segera mengambilnya dan mematikannya. Dia segera pergi. Ternyata Juknu juga sadar dengan suara handphone itu. Dia kembali memeriksa mayat Tara, namun handphonenya sudah tidak ada. Mereka yakin Apurva telah mengambilnya. Mereka merasa khawatir karena kini Apurva memiliki handphone. Siddharth diminta inspektur ikut ke kantor polisi. Mereka menemukan jika pembunuh sopir truk diduga sama dengan pembunuh Tuan Thakur beberapa hari lalu. Resepsionis dari bank tempat Siddharth bekerja menelpon. Apurva mengirimkannya kue ulang tahun. Karena Siddharth tak di sana, maka dititipkan di resepsionis. Siddharth merasa bersalah. Dia teringat dulu dialah yang meminta Apurva datang ke Agra saat hari ulang tahunnya. Apurva menggunakan handphone Tara untuk menghubungi Siddharth. Apurva meminta tolong karena akan dibunuh. Dia berada di sebuah desa tak berpenghuni lagi. Apurva juga memberitahukan nama para preman yang diingatnya, yakni Suka dan Chota. Apurva mematikan handphonenya setelah mendengar suara jejak kaki mendekat padanya. Inspektur meminta anak buahnya melacak lokasi Apurva dari nomor handphone yang digunakan tadi. Sesampai di kantor polisi, ayah Apurva juga datang setelah diberitahukan Siddharth. Polisi meminta mereka pulang, karena mereka akan melanjutkan pencarian esok hari. Meski ditelepon, Apurva mengatakan berada di sebuah desa tak berpenghuni, tak semudah itu polisi menemukan, karena ada puluhan desa yang rusak dan tak berpenghuni lagi di wilayah tersebut. Lagi pula di kantor polisi, mereka hanya memiliki 3 senapan yang sudah tak berfungsi dengan baik. Jika mereka pergi, itu akan menjadi misi bunuh diri. Apurva menelpon. Dia bersembunyi di sumur tua. Siddharth meminta Apurva membagikan lokasinya menggunakan handphone Tara. Apurva mencoba mengirim, namun setelah itu handphonenya terjatuh. Apurva merobek sarinya lalu dicelupkan ke dalam air sumur. Dari situlah dia minum untuk menghilangkan hausnya. Siddharth sadar polisi tidak akan banyak membantu dan mereka akan terlambat jika harus menunggu sampai pagi datang. Siddharth menculik polisi tadi untuk mengambil senjatanya. Dia lalu segera menuju lokasi yang dibagikan Apurva tadi. Bali masih mencari Apurva. Dia menyenter ke dalam sumur tua namun tak melihat apapun karena saat itu Bali sedang dalam pengaruh minuman. Setelah Bali menjauh, Apurva segera naik lalu bersembunyi di semak-semak. Di sana dia menemukan sebuah celurit. Keberadaan Apurva ditemukan oleh Bali. Apurva menyembunyikan celuritnya lalu mengatakan akan melakukan apapun asal jangan disakiti. Bali meminta Apurva melepas pakaiannya. Apurva melepaskan celananya. Bali segera mendekat, dia juga melepas celananya. Apurva mengambil celurit lalu membacok Bali tepat di kemaluannya. Sebelum pergi, Apurva mengambil senter Bali. Bali berteriak kesakitan. Suka dan Juknu datang. Suka menyalahkan Bali yang berusaha menangkap Apurva dengan celana terbuka. Karena Suka menjadi orang di antrian pertama untuk meniduri Apurva. Mereka mengangkat Bali ke dalam mobil. Suka ingin terus mencari Apurva karena ternyata dia telah jatuh cinta dan ingin menikahinya. Sementara Juknu sangat marah karena tujuan mereka sebenarnya adalah merampok truk. Juknu akan membawa Bali ke rumah sakit dan berhenti mengejar Apurva. Suka tak ingin Juknu sok kuasa hanya karena dia lebih tua. Kini Suka tak akan pergi sebelum menemukan Apurva. Apurva hanya bisa menangisi nasibnya yang telah berubah dalam semalam. Namun dia bangkit menyusun rencana.
Dia merobek sarinya lalu menempelkannya di tembok-tembok sebagai pengingat arah. Apurva menyalakan senter yang diambilnya dari Bali ke arah Junu dan Suka untuk menjebaknya. Juknu dan Suka sadar mereka dipermainkan oleh Apurva. Mereka pura-pura bertengkar dan menyerah mengejar Apurva karena mereka memilih membawa Bali ke rumah sakit. Juknu membawa mobilnya menjauh dari desa. Merasa aman, Apurva keluar dari persembunyiannya. Setelah melihat Apurva keluar dari persembunyian, Juknu dan Suka kembali. Mereka segera mengejar Apurva. Apurva berlari ke tempat yang sudah dia tandai. Apurva menjebak Juknu hingga masuk terperosok ke dalam sumur tua. Suka mendengar teriakan Juknu dari dalam sumur. Dia meminta Suka mengambilkan tali, karena jarak air sumur dengan tangga cukup tinggi. Suka pergi mencari tali. Juknu merasa senang melihat Suka kembali begitu cepat. Namun sayang yang datang adalah Apurva. Apurva mengambil beberapa batu besar lalu melempar ke arah Juknu. Melihat teman-temannya tewas, Suka semakin tertarik pada Apurva yang begitu kuat menjaga kehormatannya. Apurva melihat Bali di dalam mobil lalu menghabisinya. Suka datang, dia melihat mayat Bali. Suka menembak seluruh kaca mobil namun tak ada siapapun. Suka mendekati mobil. Kesempatan bagi Apurva yang tadinya bersembunyi di dalam mobil. Dia menabrak Suka dan terus menjalankan mobilnya. Karena belum mahir menyetir, mobil terperosok masuk ke ladang jagung. Sementara Sidat baru saja sampai di kampung keramat. Dia terus mencari keberadaan Apurva. Meski kakinya pincang karena ditabrak, Suka terus saja mengejar Apurva sampai di terowongan rel kereta api. Apurva berusaha melempari Suka dengan batu, supaya Suka tak bisa keluar dari terowongan lalu ditabrak kereta. Suka berhasil menangkap Apurva. Kereta api semakin dekat. Suka mengatakan jika harus mati, maka dia memilih mati bersama Apurva. Apurva menggigit tangan Suka hingga bisa menyelamatkan diri dari kereta. Sementara Suka sudah terluka parah. Dia meminta Apurva menyelamatkannya. Dia mengaku selama ini tidak menyentuh Apurva seperti Bali, Chota, dan Juknu karena dia menghormatinya dan jatuh cinta pada Apurva yang ingin dinikahinya. Apurva tak bergeming. Dengan sisa tenaganya, dia mengangkat batu lalu menghantam kepala Suka. Apurva terus saja berjalan hingga melihat stasiun kereta yang kecil di ujung jalan. Dia bergegas ke sana. Dia mengatakan ingin menelpon pada kedua penjaga di sana. Dalam keadaan rambut yang berantakan, Apurva menelpon Sidat sambil berteriak menangis. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Apurva. Mungkinkah dia menangis karena diperkaos dua penjaga stasiun? Inilah akhir filmnya. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka film ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.